Pemirsa, kemacetan di Kota Denpasar dinilai tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan aparat kepolisian di lapangan. Evaluasi pengaturan lampu lalu lintas di berbagai persimpangan agar sesuai dengan kondisi volume kendaraan dinilai menjadi solusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan yang semakin meningkat saat ini. Pengamat transportasi Anak Agung Gede Sumanjaya mengatakan, Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi juga menjadi tujuan utama masyarakat dari wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, penyelesaian kemacetan tidak dapat dilakukan hanya dalam lingkup administratif Kota Denpasar, melainkan harus mencakup kawasan metropolitan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Ia juga menyoroti banyaknya titik bottleneck atau penyempitan arus lalu lintas di persimpangan. Sejumlah persimpangan saat ini telah berada dalam kondisi oversaturate sehingga arus kendaraan melampaui kapasitas yang dapat dilayani. Pada kondisi tersebut, kehadiran polisi memang cukup efektif untuk mengurangi kemacetan secara operasional seperti mengatur kendaraan yang melanggar atau menangani gangguan lalu lintas. Namun kehadiran polisi bukanlah solusi permanen. Menurutnya, aparat hanya dapat mengatur arus kendaraan ketika terjadi kepadatan, kecelakaan, maupun pelanggaran, tetapi tidak mampu meningkatkan kapasitas jalan maupun persimpangan. Untuk itu, evaluasi terhadap sistem lampu lalu lintas perlu segera dilakukan. Ia menilai pengaturan waktu nyala lampu di beberapa persimpangan kemungkinan masih menggunakan data lalu lintas lama, sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi volume kendaraan saat ini yang terus meningkat. Seringkali yang persoalannya adalah di bottleneck. Bottleneck itu artinya di persimpangan menjadi bottleneck. Karena banyak sekali simpang sekarang sudah oversaturated istilahnya. Oversaturated itu sudah melampaui batas kemampuan dia untuk melewatkan kendaraan. Nah, dalam konteks seperti itu tentu saja kehadiran polisi tentu bisa efektif ya kalau oversaturated itu. Jadi kan banyak juga persimpangan itu yang sudah diatur dengan lampu. Walaupun sudah diatur dengan lampu, tapi dia oversaturated. Nah, di sini peran polisi itu mungkin cukup efektif untuk mengatur, karena kan polisi sering bisa menangani persoalan-persoalan di titik itu, misalnya untuk pelanggaran harus masuk yang harusnya tidak masuk, ya pelanggaran arah masuk dan sebagainya. Kemudian dia juga seharusnya tidak berhenti di sana kendaraannya, bisa diatur oleh polisi. Tapi untuk yang namanya yang under saturated di persimpangan itu, ini sebenarnya lampu itu masih cukup efektif untuk mengatur. Tapi dia nggak mati juga ya. Di beberapa titik di Denpasar itu pengaturan nyala lampunya itu mungkin perlu dilakukan adaptasi lagi, dilakukan perubahan pengaturan lampu, sehingga perlu evaluasi di masing-masing titik untuk yang sudah diatur dengan lampu. Karena apa? Karena pada saat perencanaan lampu itu mungkin tidak menggunakan data lalu lintas aktual saat itu, tapi saat ini sudah melampaui, perlu dia lakukan evaluasi semacam itu. Nah, kira-kira kehadiran polisi memang butuh untuk penyelesaian operasional sesaat, bukan terus-terusan. Karena polisi itu kan tidak mungkin bisa meningkatkan fasilitas jalan kita, fasilitas persimpangan kita, tapi dia hanya bisa mengatur saat terjadi sesuatu di sana. Misalnya ada kecelakaan, misalnya ada yang tadi itu melanggar aturan masuk di sana sehingga menyebabkan gangguan. Dengan evaluasi lampu lalu lintas, penataan hambatan samping dan penanganan kemacetan dalam skala kawasan Sarbagita dinilai menjadi upaya dalam mengurangi kepadatan lalu lintas yang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Bunga dan Gong Kompiang, Bali TV.